Main baju aja. Depan aja main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa biha min nikmah. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid qawli wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya fattah wa alim iftah alaina fathan qariba. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wat tadzakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wadda'a ilal huda waddilalata alal khair ibtigha'a mardatillah wa sawabihi wa qurbihi minallahi ta'ala. Nawaina ma nawa bihi as-salafus salih, nawaina ma ahata bihi ilmullahi ta'ala min salihin niyat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Al hadisus sabi'u asyara. Hadis nomor 17. An Abi Ya'la, dari sahabat Nabi yang berkunyah Abu Ya'la. Siapa Abu Ya'la itu? Namanya Syaddad bin Aus. Sahabat Nabi Syaddad bin Aus. Syaddadnya sahabat Nabi, Aus juga sahabat Nabi, radhiyallahu anhu, mestinya radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, bahwa beliau bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, kataba, telah mencatat, ihsana, kebaikan, ala kulli syai'in, pada segala sesuatu. Ini Allah telah mencatat atau meminta untuk berbuat baik pada segala sesuatu. Faiza, maka iza, apabila kotal, membunuh, kalian, apabila kalian membunuh, maksudnya kalau terpaksa membunuh, ahsinul kitlata, maka ahsinu, berbuat baiklah, kitlata, dalam pembunuhan tersebut. Kalau kira-kira terpaksa membunuh, contoh dalam berjihad gitu ya, kan kepaksa. Nah, berbunuh juga harus dengan cara yang baik. Masya Allah, diajarin sampai begitu. Wa iza zabahtum, dan apabila zabah, menyembelih, kalian, apabila kalian akan menyembelih, fahsinu, maka berbuat baiklah, zibhata, saat menyembelih tadi. Wal yuhidda, gimana tuh diantara cara ihsan, berbuat baik, penyempurnaan dalam menyembelih. Wal yuhidda, hendaknya menajamkan. Siapa yang menajamkan? Ahadukum, seorang di antara kalian. Apa yang ditajamkan? Syafarota, mata pisau hu-nya. Wal yurih, dan pertama tuh jadi jangan pakai kira-kira senjata-senjata yang kira-kira tumpul, makin menyakiti gitu ya. Tuh di antara contohnya, ntar banyak. Ini di antara Rasulullah kasih contohnya. Di antara berbuat baik manakala kita menyembelih, itu ditajemin alat potongnya. Wal yurih, dan buat rahat, buat senang, buat senang, buat tenangkan. Zabihatahu, sembelihannya, dombanya dielus dulu,
jangan ditakut-takutin ada darah, ya apa diteror dia. Nah kayak gitu dosa tuh ya, nggak boleh ya. Kayak misalkan apa dibanting atau apa, itu nggak irohah, ya. Nggak buat dia tenang, ya. Nggak buat dia rehat, nggak buat dia seneng gitu ya. Jadi gimana caranya, ya kita kan nggak ngerasain jadi sembelihan ya, ya Masya Allah ya. Gimana caranya, ya baik-baik dong sama sembelihan. Ke depan aja gigi. Apa tadi ya, jadi gitu ya, iroha, tenangin, rehatin, senengin dia. Jangan di apa dia itu ya, dia kehidupannya udah itu buat kita tuh ya, kita buat makan dia apa ya, kita dapatin manfaat sama dia gitu ya. Jadi baik-baik. Nah, rawahu Muslim. Ini disebutin di sini tentang ihsan ya. Allah Subhanahu wa taala ya meminta, ya menuntut agar kita berbuat baik dalam segala sesuatu ya, artinya nyempurnain ya. Kalau kata istilah Ustaz Somad mah profesional, profesional. Maksudnya kerjaannya yang bagus, yang sempurna ya. Jangan asal-asalan, bagus-bagus gitu dalam ngerjain sesuatu. Ada ihsan dalam ibadah. Kalau ini ihsan dalam ibadah yang kemarin di hadis nomor 2 apa? Nomor 2 atau berapa tuh ya? Kan agama itu ada 3. Iman, Islam sama ihsan. Ihsan yang di situ ditafsirin nama Nabi. Anta budallaha ka'annaka tarah wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu beribadah sama Allah seakan-akan kamu lihat Allah. Gimana sih? Itu yang disebut profesional kata Ustaz Somad tuh ya. Maksudnya apa? Ya kira-kira kalau kita beribadah Allah ada kita lihat, kita ngelihat Allah secara langsung, bakal asal-asalan nggak? Ya. Kira-kira matanya bakal lirik kanan kiri nggak? Kira-kira ruku sujudnya bakal ngasal-ngasalan nggak? Ya enggak kan? Ini gimana? Mendatangkan haibahnya Allah, mendatangkan perasaan seakan-akan kita melihat Allah. Ya. Bukan kita lihat Allah secara sesungguhnya, ya. Karena nggak ada satu mata pun yang bisa melihat Allah selama masih di dunia. Ya. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Nggak ada yang bisa menggapai zatnya Allah satu mata pun ya. Nggak ada ya. Karena nggak sanggup ya. Bukan barang kaleng-kaleng, misalnya bukan hal yang ini Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi gitu. Ntar kita bisa lihat Allah Subhanahu wa taala, zat Allah di surga ya. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang di surga tuh Allahumma ja'alna minhum nadhirah, berseri-seri ya, sumpah di dunia. Ya Allah suntuk ya, begini begitu masalahnya nggak ada habis-habisnya di dunia ya. Kata ulama, kenapa sih kok di dunia ada aja masalah? Ya biar kita tahu tempat senang tuh bukan di dunia ya. Jadi ulah betah-betah teuing di dunia teh ya, gitu ya. Tujuannya gitu. Kenapa Allah kasih? Terutama buat hamba-hamba Allah yang sebenarnya Allah pengen kasih sinyal. Ya. Kalau pada orang-orang yang istidraj, Allah nggak peduli sama mereka, ya Allah kasih aja senang terus kayak Firaun. Ya. Allah kasih senang terus aja beberapa musuh-musuh Allah tadi istidraj ya. Senang, nggak ada masalah, hidupnya nyaman aja. Kok gitu ya? Kenapa Allah nggak mau kasih dia gambaran untuk berbekal di kehidupan kemudian gitu ya. Jadi ya sudah terima kalau hidup tuh begini ya memang begini. Wong nabi aja kok begitu kok nabi aja yang ibadahnya luar biasa kurang apa ibadah nabi? Solehnya kurang apa yakinnya sama Allah luar biasa, taatnya luar biasa, semuanya sempurna, insanul kamil Rasulullah. Tapi Rasulullah dilemparin sama batu, Rasulullah diludahin, Rasulullah macam-macam difitnah, macam-macam kan ya. Tuh ingat aja kalau kita lagi sakit lagi musibah apa segala macam, oh iya Rasulullah juga gitu ya. Orang mah tuh naonan tibatan kanjeng ya. Wajar-wajar aja ada orang memang bandel gitu ya. Matanya bandel, tangannya bandel, kakinya bandel, macam-macam bandel ya. Semoga jadi penghapus dosa-dosa kita ya. Gitu aja. Memang salah saya apa? Wah, keterlaluan tuh ya. Kalau ada orang ngomong, emang salah saya apa sih kok dimusibahan terus? Ya parah tuh ya. Nabi aja dapat gitu ya. Itu sombong orang kayak gitu. Orang yang ngerasa hidupnya dia kok saya dikasih musibah terus dia protes, sombong tadi. Jangan, terima aja udah.
terima. Wong nabi aja kayak gitu, para solihin gitu, para nabi gitu, ya gitu ya. Kalau mereka dapat musibahnya untuk ngangkat derajat, ya kalau kita bukan ngangkat derajat, dosa kita mah udah pugu aja dah gitu ya, dosa yang banyak. Semoga ya Allah disebutin dalam satu riwayat, Allah akan terus ngasih musibah sampai muslim sama seorang muslim sampai dia meninggalkan dunia ini udah nggak ada masalah lagi, udah dosanya udah dibersihin. Ridho nggak kita dikasih Allah kayak gitu, biar bersih, ibarat ini pakaian kotor, nodanya banyak, direndam, udah lama gitu, dibanting-banting, disikat, juga apa, biar apa? Ntar pada ujungnya kita harapkan di akhir usia kita sudah, semoga ya, kita dalam keadaan sudah bersih dari dosa-dosa ya. Gitu ya. Nah gitu, asal itu, kalau nggak itu ya nggak ada guna ya. Ya kalau mau nggak mengharapkan sesuatu tanpa sesuatu, apa roja usy bila syai, nah, itu sesuatu yang mustahil ya. Mengharapkan sesuatu harus ada sesuatunya. La syai'a balas, nggak ada sesuatu yang balas, yang gratis, nggak ada yang gratis. Surga itu mahal, nggak ada yang gratis. Enak aja gratis, orang masuk toilet aja bayar sekarang apalagi surga. Ini kurang ajar, kadang-kadang mau sama surga mau gratisan mau santai. Kalau surga itu bisa digapai dengan berangan-angan, iblis juga mau masuk surga Semua, siapa yang nggak mau masuk surga? Siapa yang nggak mau senang Siapa yang nggak mau mulia? Semua mau mulia, tapi mulia dengan cara yang diajarin sama Nabi Jangan cari kemuliaan dengan kemuliaan selain yang diajarin sama Nabi. Kemuliaan apa? Kemuliaan takwa, kemuliaan taat sama Allah. Orang cari kemuliaan dengan jabatan tuh, lihat tuh Firaun ujungnya gimana. Orang cari kemuliaan dengan kemuliaan harta, lihat tuh Korun jadi kayak gimana. Orang cari kemuliaan semata-mata hanya kemuliaan apa macam-macam, dapatin semua tuh Tapi kalau kemuliaan yang sesungguhnya, yang hakiki, yang diajarin sama Nabi, patuh sama Allah, perintah Allah kerjakan, larangan Allah tinggalkan, ini kemuliaan hakiki yang bakal didapatin yang lama yang bukan kemuliaan yang semu gitu yang diajarin sama Nabi gitu. Jadi jangan cari kemuliaan, fala izzah illa fi taatillah, nggak ada kemuliaan selain dalam ketaatan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu sabar nggak ada ceritanya orang yang nggak sabaran berhasil, nggak ada. Bahkan jadi preman aja perlu sabar mau jadi premannya biar naik karir nih dari preman kampung ke preman nasional, itu kan perjuangannya luar biasa ya nggak. Itu yang di jalan jahat aja dulu ingat-ingat banget tuh Habib Gures Baharun gitu, waktu kita masih belajar dulu di Cipaing bilangnya, jangan masa santri nggak sabar orang preman aja perlu sabar untuk karirnya. Orang yang jahat aja misalkan gitu orang yang dalam kondisi yang nggak tepat gitu kita ngomong nggak tepat aja masih perlu sabar, apalagi yang posisinya udah jelas diperintah dalam koridor yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah, dijalani sama para ulama sholihin. Ya sudah, sabarlah ibaratnya leg-leg gue udah dah telan aja Nah gitu. Nah jadi berbuat baik dalam segala sesuatu. Nah sekarang ini hadis 17. Ntar lebih luasnya bakal dibahas dalam syarahnya, riwayat Imam Muslim. An Abi Ya'la, disebutkan dari riwayat seorang sahabat Nabi yang kunyahnya Abu Ya'la Sahabat Nabi itu luar biasa ini nggak layak kita nggak kenal. Kalau nggak kenal sahabat Nabi, nggak kenal orang soleh, gimana kita mau tahu jalan kemuliaan tuh gimana? Makanya mesti tahu belajar siapa sahabat Nabi, siapa para tabiin, siapa para ulama, biar tahu jejaknya begini hidupnya begini biar kita bisa contoh. Nah, sahabat Nabi itu gimana nggak mulia, disebutin sama Habib Al-Haddad dengan ketemu sekali aja, lihat wajah Nabi aja sekali itu bisa ngangkat 200.000 derajat katanya sekalinya Gimana kalau mereka duduk sama Nabi itu berkali-kali sekali aja bisa kayak gitu Nah ini sahabat Nabi namanya Abu Ya'la kunyahnya Abu Ya'la. Wa yukna aidon, dikunyahkan juga bi Abi Abdurrahman, dengan Abu Abdurrahman Jadi ada dua kunyah beliau, Abu Ya'la atau Abu Abdurrahman ayahnya Abdurrahman atau ayahnya Ya'la.
Namanya siapa? Itu kunyahnya. Kalau kunyah tuh sebutan yang didahului sama abun atau umun atau ibnun. Ummu Abdurrahman, Ibnu Abbas, contoh kayak itu. Itu namanya kunyah. Antum punya ayah siapa? Antum punya bapak siapa? Punya bapak misalkan siapa? Bapaknya misalkan Ahmad, berarti Ibnu Ahmad. Saya anaknya Ahmad, bisa disebut kunyah gitu ya. Kalau tuh punya anak siapa? Anaknya siapa misalkan Zaid, berarti Abu Zaid gitu ya. Biasanya anak yang paling tua. Kadang-kadang anak-anak yang paling berprestasi. Kayak Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Padahal anaknya Sayyidina Umar bukan Ibnu Umar Abdullah doang. Kan yang disebut Ibnu Umar tuh Abdullah. Kenapa kok yang identiknya Ibnu Umar tuh Abdullah aja? Karena ini yang paling golib dalam kesolehannya, dalam keilmuannya, pokoknya paling berprestasi gitu ya. Nah, biasanya disebut itu yang lebih dominan Ibnu Umar. Padahal anaknya Sayyidina Umar bukan hanya sahabat Abdullah. Maju deh, maju aja, rapetin, maju ke depan. Kata Nabi, kata ulama atau kata Nabi, tazahamu tarohamu, rapat-rapat, ntar bakal saling sayang menyayang gitu ya. Orang yang jauh-jauh mah nunjukin nggak ada keakraban ya. Tebih-tebih musuhan aja, rapat-rapat nggak apa-apa. Nggak bakal ngigit anak juga, insyaallah. Maju situ, siapa tuh? Tadi apa? Jadi lupa tuh. Ibnu atau Abu atau Ummu. Nah, namanya sih siapa? Syaddad bitasydid, dengan tasydid. Bin Aus. Bi fathin was fasukunin famuhmalatin. Dengan fathah Aus tuh hamzahnya. Fasukunin, lalu habis fathah ada sukun di wawunya. Famuhmalatin, lalu yang tanpa titik sin, berarti sin bukan shin gitu ya. Radhiyallahu ta'ala anhu, semoga ridho Allah ta'ala anhu pada beliau. Huwa, beliau ini Abu Ya'la, Abu Abdurrahman ini, atau Abu Ya'la atau Abu Abdurrahman Syaddad bin Aus ini, Ibnu Ahi Hasan bin Sabit, adalah putra dari saudaranya Hasan bin Sabit, alias keponakan Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit siapa? Munsyidnya Rasulullah, penyairnya Rasulullah. Dulunya penyair jahiliyah. Dia mah ini disebutin di catatan kaki sedikit ya tentang Hasan. Huwa Hasan bin Sabit Abul Walid, kunyahnya Abul Walid as-Sahabi, seorang sahabat. Syairun Nabi SAW, penyairnya Nabi, alias munsyidnya Nabi ya gitu ya. Pandai banget kalau buat syair, langsung gitu ya. Kayak kita ngobrol ya, spontan aja, nggak pakai nunggu-nunggu, mikir-mikir dulu lama gitu ya. Nggak, ini langsung aja, spontan. Orang piawai dalam mengubah suatu syair. Wahadul muhdharamain alladzina adrakul jahiliyah wal Islam. Dan orang yang mengalami dua masa. Muhdharamain itu apa? Itu ditafsirkan dalam jumlah yang selanjutnya. Alladzina itu orang-orang yang adraku, mendapati jahiliyah wal Islam. Masa jahiliyah ngalamin, masa Islam pun ngalamin dua muhdharam, dua masa. Dua masa. Masa jahiliyah ngerasain sebelum Nabi diutus, sebelum usia 40, ngerasain, tahu kondisi jahiliyah tuh begini, tahu. Dan kondisi setelah bi'satur Rasul, dilantiknya Rasulullah, mereka tahu. Ada kan sahabatnya itu yang lahirnya setelah kenabian, Nah, ini sahabat yang ngalamin juga masa jahiliyah. Nah, lam yashhad ma'an Nabi masyhadan, beliau nggak pernah ikut serta bersama Nabi dalam satu medan perang. Kenapa kok nggak ikut perang? Nggak pernah ikut perang kalau beliau mah. Li'illatin asobatu, karena beliau punya penyakit yang menimpa beliau. Karena belum kaji ulang apa penyakitnya apa. Yang jelas beliau nggak pernah ikut satu masyhad, satu kejadian perang gitu ya. Wa kana syadidul hija, di mana beliau ini syadidul hija, orang yang sangat amat piawai dalam buat syair-syair ejek-ejekan dulu gitu ya, papoyok-poyok gitu ya. Di sini juga kan ada tuh ya orang Betawi papoyok-poyok pakai pantun, jago banget. Ini
buah ini, buah itu, macam-macam tuh ya. Nah gitu juga di jago, piawai dalam buat. Ternyata syair juga gitu macam-macam. Ada syair buat pujian, ada syair buat sindir-sindiran, kata-kataan, papoyok-poyok gitu ya. Itu terjadi. Ya. Nah beliau sangat hebat nih kalau buat syair sindiran, udah deh orang nggak tahan deh, udah gerah aja deh ya. Kalau dia dibuatin syair ya, sindiran sama dia udah. Fahlus syair, orang yang sangat unggul dalam pengubahan syair. Lahu diwanun, beliau punya diwan syi'run matbu'un. Diwan syair ya, satu kitab syair yang sudah dicetak juga ada ya. Diwannya bukunya ya, buku kumpulan syairnya sahabat Nabi Hasan bin Sabit. Nah, Tufia beliau wafat sanah pada tahun 54 Hijriyah. Berarti Rasulullah kan wafat 11 Hijriyah. Berarti masih 53 kurang 11 berapa? 42 tahun setelah Rasulullah wafat baru beliau wafat. Cukup lama ya wafatnya setelah Rasulullah. Nah, beliau ini sahabat Nabi Hasan bin Sabit. Nah, ini periwayat hadis ini Abu Ya'la atau Abu Abdurrahman Syaddad bin Aus, ponakan penyair itu. Terkenal Hasan bin Sabitnya ya. Gimana nggak terkenal orang penyair ini, seringkali membuat syair sebelum masa keislamannya dia sering buat syair-syair ngehina Nabi, ngata-ngatain Nabi. Hanya tobat, masuk ke Islam ya. Buat syair-syair yang luar biasa indah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, ini ponakannya. Wa kana jami'an bainal ilmi wal hikmah wa hiyal amalu bil ilmi. Di mana sahabat Abu Ya'la ini, perawi ini, orang yang bisa menggabungkan antara ilmu dengan hikmah. Apa sih hikmah? Wa hiyal amalu bil ilmi, itu mengamalkan ilmu. Ini orang baru disebut hikmah yang sesungguhnya ketika dia bisa mengamalkan ilmu hikmah yang sesungguhnya itu pengamalan ilmu, praktek ilmu. Allah maj'alna min ahli. Nah, ada juga hikmah tuh dalam arti-arti yang lain, banyak arti hikmah tuh ya. Ada disebut ma'rifatu afdolul asya bi afdolil ulum. Mengetahui sesuatu yang terbaik ya, dengan ilmu yang terbaik ya. Upaya mengenal sesuatu yang terbaik ya, dengan ilmu yang terbaik. Itu disebut hikmah, di antara definisinya hikmah. Ada juga disebut ilmu tafakuh, ilmu pemahaman yang mendalam ya. Bisa juga disebut adil, keadilan, hikmah juga bisa juga disebut ilat, penyebab makanya kalau dalam bahasa Arab kadang-kadang ditanya gini, yuqalu hikmatu tasyri', hikmah dari pensyariatan ini adalah ini. Hikmah itu apa? Hikmah dari arti situ dalam kalimat itu artinya ilat dalam pensyariatan, misalkan sholat ini gitu ya. Tuh, di situ hikmah, di situ artinya ilat gitu ya. Atau misalkan wama hikmah fi dzalik, ada kalimat itu, apa hikmah dalam hal tersebut? Apa ya hikmahnya puasa? Apa ya hikmahnya sholat? Apa ya hikmahnya sedekah? Nah, itu hikmah, di situ artinya apa? Ilat. Seperti ini kamusnya gitu ya. Nah, gitu juga ada lagi makna hikmah tuh ya. Al-kalam alladzi yakillu lafzuhu wa yajillu maknahu. Itu kalimat-kalimat pendek, kata-katanya tapi maknanya luas, itu hikmah. Itu yang disebut hikmah. Arti hikmah banyak. Gitu ya. Itu di antara makna hikmah. Wa qala Abu Darda, beliau ini sahabat Abu Ya'la, orang yang bisa mengumpulkan antara ilmu dan hikmah. Wa qala Abu Darda, nggak gampang. Karena orang bisa dapat ilmu nggak dapatin hikmah. Kalau orang dapat hikmah bisa nggak tanpa ilmu? Nggak mungkin. Hikmah itu buah dari ilmu. Gitu. Qala Abu Darda, berkata sahabat Nabi yang bernama Abu Darda, inna likulli ummatin faqihan. Sesungguhnya bagi setiap umat itu ada pakar fikihnya. Wa inna faqiha hadhil ummati, sedangkan adapun pakar fikih, pakar keilmuan
dari umat ini Syaddad bin Aus, adalah Syaddad bin Aus. Ini nunjukin nih, sama sahabat Nabi dipuji gitu ya. Ini termasuk pakar ilmunya ya. Pakar ilmunya umat ini. Wa innan nasa, dan sesungguhnya manusia itu man yu'ta, ada yang diberikan ilmu wala yu'ta hilman, tapi nggak dikasih hilim, kesabaran ya. Akal sehat ya. Murah hati ya. Itu hilim itu. Hilim tuh akal sehat ya. Sabar ya. Gitu. Kenapa kok disebut gitu? Karena memang ilmu itu kadang-kadang orang dominan, orang berilmu tuh gampang marah. Ya. Kalau orang dikasih ilmu, dikasih penguasaan, hilim tadi punya sebut, nah itu dapat sempurna dia. Jadi jangan aneh kalau ustadz marah-marah, memang begitu. Bawaannya gitu panas ya. Bawaannya panas. Ada ustadz, kiai, habib marah-marah ya biasa, itu bawaannya ilmu ya. Wajar, maksudnya umum itu, umum ya. Kalau dapat dua-duanya berarti anugerah ya. Dapat ilmu memang dorongannya gitu. Gemes gitu, lihat sesuatu tuh gemes aja ya bawaannya. Jadi jangan aneh ya. Wa in abayalah, dan sesungguhnya abayalah itu qad utiya ilman wa hilman ya. Ada orang tuh yang dikasih ilmu tapi nggak dikasih hilim, nggak disebut sifat santun gitu ya. Sedangkan kalau Abu Ya'lah mah dikasih ilmu juga, dikasih hilim juga. Itu yang jarang ya. Gitu. Wakil dikatakan innahu fadala alal ansor bihoslatain. Beliau ini orang Ansor, orang Madinah ya. Nah, beliau ini unggul dari kalangan kaum Ansor ya. Orang Ansor beliau termasuk yang terunggul dengan sebab dua perkara. Karena dua perkara ini beliau jadi orang yang istimewa dari kalangan kaum Ansor, sahabat Nabi yang orang Madinah ya. Bibayanin izana toko. Pertama dengan sebab beliau tuh jelas, kalau ngomong jelas ya, nyampe gitu ya. Ada orang tuh ngomong tuh kan ngomong panjang nggak jelas ya. Ngomong dikit nggak jelas, ngomong panjang makin pusing gitu ya. Ini keistimewaan bayan nih. Ilmu bayan, ilmunya kena para nabi gitu, bayan jelas ya. Enak gitu tuh ya. Dan nggak semua orang berilmu tuh bisa bayan. Kadang-kadang berilmu susah menyampaikan gitu. Ada kendala gitu kelulisannya. Bukan nggak ngerti, nggak bisa aja. Ini nggak connect nih, suka nggak connect kadang-kadang. Bukan nggak ngerti. Nah beliau punya keistimewaan itu, jelas kalau ngomong. Wa bikazmin idza godoba. Dan keduanya, hisol kedua yang jadi keistimewaan beliau, beliau bisa meredam emosi di saat beliau marah. Orang marah semua marah, tapi orang yang bisa menahan emosi itu yang istimewa. Semua bisa marah. Nabi ada marah-marah. Itu marah-marah urusan dunia dong aja nggak ada nilainya. Rasulullah nyebutin apa dalam hadis yang kemarin kan disebutin. La taghdab falakal jannah. Kamu jangan marah-marah, emosi-emosi nggak menentu, maksudnya emosi yang nggak jelas. Ya apa gara-gara piring pecah marah udah sampai seharian. Ambek-ambekan nih gara-gara piring pecah, ya elah capek banget deh ngurusin gituan nih, hal-hal yang nggak penting untuk marah maksudnya. Kalau marah-marahnya karena penyebab dia memang sesuatu yang penting untuk marah, bukan nggak boleh untuk marah, ada marah ya. Para nabi itu ada marahnya, para sahabat ada marahnya, para aulia ada marah ya. Tapi marahnya lihat dulu karena apa? Bukan karena hawa nafsu semata, tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala di situ ya. Rasulullah tuh kalau marah apa? Rasulullah kalau urusan pribadi, Rasulullah diam sabar ya. Tapi kalau urusan Allah, lam yakum ahadun liqotobi, nggak ada satupun yang bisa menghadapi marahnya Rasul. Kalau udah urusan Allah yang dikoyak gitu ya, misalkan apa ya, hal-hal sesuatu yang berkaitan sama syariat, nggak ada yang bisa menghadapi Rasul. Abu Jahal takut pernah Rasulullah marah dalam urusan Allah, takut Abu Jahal yang gitu gedenya badannya sangat disegarin. Kalau Rasulullah udah marah, haibahnya Rasulullah tuh keluar ya. Wibawanya Rasulullah udah nggak tahan, mereka nggak berani mereka ya. Tuh wakila inna mana tadi iza daholal firasya wakana, di mana beliau ini iza daholal firasya, kalau sudah masuk ke kamarnya berbaring ya, di pembaringan tidurnya, di kasurnya, ya taqallabu alaih, beliau gelisahan bolak-balik badannya, nggak tenang gitu tidurnya ya. Wala ya'tihi naum, sampai nggak bisa tidur, sampai nggak datang pada tidur, maksudnya nggak tidur ya. Sampai nggak bisa tidur tiap malam begitu ya.
Udah berbaring di kasur, kalau kita kan ya udah, apalagi dingin, blok langsung ya, udah tewas deh. Insya Allah kayaknya ada bom juga nggak bangun, jangan-jangan ya. Maksudnya saking lelapnya kita. Ini orang-orang soleh itu sering kayak ini gambarannya. Mau tidur, kenapa? Kok nggak bisa tidur? Bukan gara-gara mikirin utang. Ya, ya kita kadang-kadang nggak bisa tidur. Oh lagi kasmaran sama si Eis, ya cetek banget ya. Atau lagi apa sesuatu yang hal-hal yang biasa aja gitu mah. Ini mereka nggak bisa tidur kenapa? Fayaqul beliau berkata, Allahumma inna nar qad ashartani. Ya Allah, sesungguhnya neraka, bayangan neraka ini sudah buat aku bergadang, aku nggak kuat kebayang-bayang gitu ya. Keingat-ingat apa yang kita ingat ketika mau tidur ya? Hah? Yang kita ingat ketika mau tidur apa ya? Itu nilai orang tuh sampai di ujungnya dia masih ingat itu, berarti itu dia nilainya dia. Oh, sampai mau tidur ingat Nabi. Wow, masya Allah ya. Lagi mau tidur dia ingat apa? Hal-hal baik itu, masya Allah ya. Ingat tidur masih ingat maksiat, ya Allah. Udah mau mati itu istilahnya mati separuh masih ingat maksiat aja ya. Takutnya dicabut mati ketika tidur, kan tidur itu kan kematian sebelah lah, sementara tuh ya. Kalau nggak balik rohnya ya sudah the end ya. Kalau balik rohnya ya berarti makanya doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah hidupkan kami. Kenapa? Itu tidur itu mati separuh kata Imam Ghazali sebetulnya juga ya. Ya, atau hati-hati kalau lagi tidur ngapain, apa yang kita pikirin? Udah buang pikir-pikiran yang macam-macam dah ya. Lebih baik kita mikirin Nabi, bayangin Nabi, ngayal Nabi nggak apa-apa. Ngayal Nabi mah itu makna ihsan justru ya. Bagus kalau ngayal Nabi. Ngayalnya sih ece-ece aja terus ya. Kagak penting ya, ngayalnya mobil, motor, nggak dulu gitu doang dah. Apa sih? Ngayal nggak dapetin juga ya. Ngayal malah buat pusing doang ya. Malah buat rusak hati kita jadi cenderung sama dunia berlebihan tadi ya. Ngayal Nabi, masya Allah ya, nikmat. Ingat, oh di katanya Nabi itu gini, mukanya gini, bibirnya gini, hidungnya gini, matanya begini. Bayangin coba, nggak apa-apa, dosa. Siapa bilang dosa? Bagus itu mah ya. Ngayal Nabi mah bagus ya. Gitu, hal yang baik gitu ya. Jadi ketika sholawat bayangin Nabi, sholawat, biar khusyuk sholawatnya ya enggak gitu. Nah, mana tadi hilang lagi deh. Nah, wa azhabat anin naum, dan sudah menghilangkan dariku rasa kantuk ya. Akhirnya sumayakum, akhirnya beliau bangun, fayusolli hatta yusbih, sholat sampai subuh ya. Sampai subuh udah nggak tidur-tidur lagi. Nyari setiap malam begitu Kak kondisinya. Dulu kalau kita gimana sih? Kita pernah nggak kepikiran neraka? Kadang-kadang kepikiran, tapi langsung diusir. Langsung dengerin dangdut biar hilang, biar lupa. Ya, atau apa sesuatu yang bisa kita buat goplah. Lagi datang peringatan malah diusir. Ya. Dulu Habib Nagib bilang gitu ya. Jangan, kita nih kadang-kadang lagi datang ingat-ingat mati, ingat neraka, malah diusir. Mestinya udah dikembangin aja biar jadi khauf ya, berkembang jadi rasa takut kita gitu ya. Jangan diusir, kadang itu jadi tegenah makan gitu ya. Tegenah sare, tegenah ya, tegenah. Ya nggak apa-apa, justru itu yang dicari ya. Itu sebenarnya kebaikan, kenapa kita usir ya. Lagi datang ada misalkan sahib kita lagi ngobrol-ngobrol ngomong mati, ngomong pae-wae ya. Pusing enggak jangan ya. Justru itu hal yang baik. Pikirin, renungin, kan perintah ya untuk ingat mati itu sehari 40 kali. Sehari ini kita udah berapa kali ingat mati? Pantas macam-macam, pantas nakal ya nggak ingat mati terus ya. Sebagian orang udah tua, udah 60 masih korupsi aja ya. Kenapa? Nggak pernah ingat mati mungkin ya. Padahal pikir-pikir ya, usianya mungkin hitungan hari. Korupsinya untuk hitungan 100-200 tahun ya. Bertriliun-triliun ya Allah ya. Tuh orang kalau nggak ingat mati akalnya jadi nggak sehat ya. Akalnya jadi semrawut tuh, jadi urakan, nggak jelas deh. Lupa ya, orang kayak mabok ya. Orang mabok kira-kira gimana? Ya percuma nasehatin papagahan ya, apa gunanya lagi mabuk ya. Itu goplah kelebihan kedalaman ya, terlalu dalam goplahnya. Jangan sampai biar kita nggak goplah, obat sadarnya sering-sering ingat mati gitu ya. 40 kali. Kecuali kalau santri jangan terlalu, kata Habib Salim Asy'adzari, jangan terlalu, kalau santri nggak dianjurin banyak ingat mati. Kenapa? Ntar lagi ngapalin Sapinah, aduh ingat mati, nggak apal-apal akhirnya ya.
lagi ngapalin Zubat, ngapalin Alfiah, aduh ya nggak konek-konek, kenapa ingat mati terus ya. Jadi kalau untuk santri nggak dianjurin banyak-banyak, sekedar aja. Kecuali lagi pikiran mau kabur, mau pacaran, mau apa, ingat mati buru-buru ya. Saat itu ya. Nah itu ingat mati untuk obat, maksudnya ketika kita lagi cenderung sama satu kenakalan gitu ya. Tapi umumnya thalabul ilm, penuntut ilmu, santri-santri gitu ya, nggak dianjurin banyak-banyak, terutama orang yang lagi ngapal-ngapal gitu ya. Ini orang-orang kita nih, orang-orang underground di luar nih, yang diperintahin untuk 40 kali sehari ingat ya. Tapi bukan kata Imam Haddad tuh, bukan mengingat mati itu dengan apa, maut, zikrul maut, bukan kayak gitu. Maksudnya diingat, direnungkan kata dia. Nah, jadi gitu ya. Kalau ingat mati, ingetin, renungin, tafakurin gitu ya. Waduh, orang teh geus siap naonnya ke menasib orang para sabada maut engke ya, gitu ya. Diinget-inget apa bekalku setelah mati nanti nih. Udah cukup belum ya? Dosa udah ditaubatin, diistighfarin belum ya? Dan sebagainya. Perenungan terus ya. Sehingga membuahkan kebaikan ya. Gitu, cari ya. Nah, terus wakana yaqulu tuh pantas ya kalau begini orang ketemu sama Nabi gimana nggak kebayang. Kalau Nabi ngejelasin neraka mungkin udah kayak kata sahabat, tapi kalau Nabi jelasin surga seakan surga udah di depan mata ya. Kalau Nabi jelasin neraka seakan neraka udah di depan mata, takutnya luar biasa ya. Nabi ya, gurunya Nabi, pantas kalau kondisinya kayak gini ya. Kalau lagi ingat neraka horor habis sudah ya. Bukan film-film horor begitu ya, bagi mereka horor yang kayak gini yang horor ya. Wa kana yaqulu, di mana beliau mengatakan innakum, sesungguhnya kalian lam tarau, tidak melihat minal khair, daripada kebaikan ila asbabahu, kecuali penyebab-penyebab kebaikan aja, enggak sampai ke kebaikan yang sesungguhnya. Walam tarau minasyarri, dan kau tidak melihat dengan daripada kejahatan ila asbabahu, kecuali sebab-sebabnya aja ya. Enggak tahu kejahatan itu benar-benar buruk sehingga masih doyan aja sama jahatannya. Doyan aja sama maksiat, nggak tahu hakikatnya gimana ya. Pandangnya cuma bagian-bagian kulitnya aja, padahal ini bahaya ya. Yang mencelakakan, merugikan, membelangsakan orang ya, gitu ya. Gitu, jadi orang ngelihat kebaikan dan keburukan baru sampai asbabnya aja ya, nggak sampai ke dalamnya gitu ya. Al khairu kulluhu bihadzafirihi, di mana kebaikan itu semuanya bihadzafirihi, dengan berbagai pirantinya ya. Ai bi jumlatihi, maksudnya dengan jumlahnya semuanya gitu, dalam semua bagiannya ya. Fil jannah, itu ada di surga, maksudnya bisa bawa kita, giring kita ke surga. Wasyarru, itu hakikatnya kebaikan itu semuanya, apapun itu kebaikan bisa giring kita ke surga. Wasyarru, dan kejahatan itu kulluhu semuanya bihadzafiri, dengan pirantinya itu finnar, artinya bisa bawa orang tuh ke dalam neraka. Nauzubillah, ada di neraka semuanya. Wa inna dunya, dan sesungguhnya dunia itu aradun hadirun ya, satu benda yang hadir. Ya'kulu min hal barul fajr, yang bisa makan dari itu orang baik bisa makan, orang jahat juga bisa makan. Jadi bukan kebaikan, bukan hal yang istimewa ketika orang bisa makan di dunia ya, biasa-biasa aja. Kucing juga bisa makan ya, embek juga makan ya, siapa yang nggak makan? Jadi hal biasa aja ya. Bukan itu yang kita cari maksudnya ya. Wal akhiratu wa'dun shadiqun, sedangkan akhirat inilah ya, satu janji yang jujur ya. Yahkumu fiha malikun qadirun, yang akan menghakimi di akhirat itu satu raja yang maha mampu ya, maha kuasa. Walikullin banun ya, walikulli wahidin gitu maksudnya. Bagi setiap setiapnya ada banun, ada anak-anaknya ya, ada anak-anaknya. Maksudnya fakunu min abnail akhirah, maka jadilah kamu anak akhirat. Dunia punya anak dunia, akhirat punya anak ya. Anak pang, anak gerang ya. Kalau kata ulama mah dua aja, anak dunia sama anak akhirat. Tuh, semoga kita jadi anak akhirat. Dan ini mah bukan pengakuan ya. Bukan masalah pengakuan. Wah, saya anak akhirat. Oh, sing bener sih, sing balik sih, yang bener dah. Jangan pengakuan tuh jadi sampah, jadi omongan doang tanpa ada buktinya. Begitu ya. Jadi jangan ngomong apa tong kosong
Nyaring bunyinya cuman simbol-simbol aja, tapi tanpa ada wujud apa, implikasinya apa, buktinya apa. Jadi kita anak akhirat, membela akhirat gak kita? Cinta sama akhirat gak kita? Cenderung gak sama akhirat? Berangan-angan, berbuat gak buat akhirat? Memperjuangkan akhirat gak? Dan sebagainya gitu. Itu jadi disebut anak akhirat. Anak gerang, bener nih anak gerang. Pakaiannya gerang, gayanya gerang, pemikirannya gerang, musiknya gerang. Gerang abis nih orang. Ini anak akhirat gimana? Lihat penjiwaannya, bener gak dia? Segala sisinya semuanya tentang akhirat. Bangga dengan keakhiratannya. Kan ada yang mau disebut anak akhirat, tapi kok dia ketika misalkan contoh tersemat sama dia sesuatu hal yang bersimbolkan akhirat, malu dia. Pakai sarung jalan malu, pakai peci malu, pakai apa itu malu. Kok malu? Baru hal yang sepele, itu bukan hal besar soalnya. Masih banyak hal besar, itu hal pakai gitu aja masih ngerasa apa kucil, jadi apa ngerasa terbelakang dan sebagainya, malu apa terkucilkan dan sebagainya. Jangan gitu dong, jangan ngerasa gitu. Kok bisa anak gerang merasa pede abis dengan pakaian gerangnya gitu, paham nggak? Itu tuh kurang lebih gitu gambarannya. Kita paham nggak? Paham pakai gamis, orang pakaian nabi. Pakaian-pakaian ini yang dipakai para aulia solihin, orang-orang yang dimuliakan Allah. Kenapa kita merasa kecil hati, malu? Bangga, bukan berarti wajib pakai gamis, enggak. Ketika pakai kita harus ngerasa bangga, senang. Ya paham nggak? Tuh kayak anak itu tuh, yang anak metal pakaian, warna rambutnya compang, nggak jelas tuh, nggak tahu pakai saus baso kali, nggak tahu tuh merah nggak jelas Tapi mereka bangga. Kenapa kita nggak bangga? Dengan simbol-simbol orang soleh. Hina apakah itu? Simbol orang soleh apakah hina? Bukan itu intinya memang, bukan pakaian intinya masalah ketakwaan Tapi pakaian takwa yang sesungguhnya itu sabar, syukur dan sebagainya, itu yang sesungguhnya. Tapi dari situ aja kita udah kecil hati, berarti dari hal sepele aja udah lemah kita, paham nggak? Jangan merasa terkucilkan gara-gara kita mungkin menggunakan simbol-simbol orang-orang soleh segala macam, jangan harus bangga gitu Nah, wala takunu min abna'id dunia, janganlah kalian menjadi anak-anak dunia Tuh anak dunia siapa tuh? Fir'aun tuh anak dunia siapa tuh? Abraha tuh, macam-macam banyak deh anak-anak dunia. Wah santri baru berhenti dari pesantren kok pusing deh sama kiai, rame banget pengennya ngapain bebas orang aja wah macam-macam deh, paham nggak? Jadi kayak apa? Awas jangan kayak gitu ada orang mantan baik, ada mantan nakal. Jangan sampai kita jadi mantan baik, nauzubillah deh. Semoga Allah kasih istiqomah kita terus jadi anak akhirat, jangan pernah jadi anak dunia. Anak akhirat bukan berarti harus di masjid terus-terusan nggak mungkin, itu mah jadi marbot murid gitu Anak akhirat juga bukan berarti harus di majelis taklim terus-terusan, itu mah beda lagi, pengurus majelis namanya gitu Bisa silakan antum mau di mana aja, mau di kantor, mau di pasar, mau di apa, tapi semangatnya tentang akhirat semua. Kan semua bisa dikerjakan. Rasul kasih gambaran sama kita apa? Ittaqullaha haitsuma kuntum. Bertakwalah kalian dimanapun dan kapanpun kalian berada. Mau di pasar, mau di rumah, mau di mana aja bisa takwa sama Allah kok. Mau pagi, siang, sore, malam bisa. Tahun baru kita takwa sama Allah, wah itu mah tasyabuh sama orang-orang kafir. Enggak, karena semua waktu untuk ibadah sama Allah, semua tempat untuk ibadah sama Allah haknya untuk, enggak ada waktu untuk maksiat pada hakikatnya, karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa buat ibadah kok Kita enggak tujuannya untuk tasyabuh sama orang soleh, tapi kita menggunakan semua waktu untuk Allah, karena kita itu motivasinya pengen jadi anak akhirat tadi Jadi bisa di mana aja Sok aja mau jadi pejabat mungkin misalkan kalau kira-kira nggak bisa kalau kira-kira nggak bisa jangan fitnahnya banyak Bisa, semua bisa memperjuangkan akhirat di semua lininya, semua tanggung jawabnya ada gitu. Bisa jadi anak akhirat dalam segala profesi, segala keadaan, segala kondisi. Waruwiya anhu dikit lagi nih Dan diriwayatkan darinya dari sahabat
Abi Ya'la Syaddad bin Aus annahu, bahwasanya beliau pernah mengatakan, sami itu, aku pernah dengar Rasulullah, dari Rasulullah SAW yaqulu, bersabda, iza kana zannasu zahaba wal fiddah, kalau orang-orang menimbun emas sama perak, orang ngumpulin koleksi emas perak, segram demi gram sampai sekilo 2 kilo gitu. Faknaz haulail kalimah, maka timbunlah, koleksilah oleh kamu beberapa kalimat ini. Apa nih? Allahumma inni as'aluka sabata fil amri, ya Allah, aku mohon padamu sabata fil amri, mantap dalam urusan agama, maksudnya urusan akhirat. Wal azimata ala rusydi, dan kuat, pageh dalam rusydi, dalam bimbingan, nggak goyang gitu ya, baru ditiup dikit, main yuk, jeblak, kemana gitu ya, baru kena godaan dikit udah gampang banget ya. Minta azimah, tekad yang kuat dalam bimbingan. Wa as'aluka syukra nikmatik, dan aku mohon padamu agar dapat bersyukur atas nikmatmu. Wa husna ibadatik, dan aku mohon juga padamu agar bisa beribadah yang baik padamu. Wa as'aluka min khairi ma ta'lamu, aku mohon padamu dari kebaikan yang kau ketahui. Kita nggak tahu kebaikan yang hakiki, tapi Allah Maha tahu kebaikan apa. Maka kita minta, ya Allah, aku minta padamu dari kebaikan yang kau ketahui. Karena aku pengetahuanku sangat lemah. Minta kebaikan yang Allah ketahui, jadi lebih sempurna. Banyak hal. Wa a'udzubika min syarri ma ta'lamu, dan aku memohon perlindungan denganmu daripada keburukan yang kau ketahui. Karena kita nggak tahu keburukan itu apa aja. Wa astaghfiruka lima ta'lamu, dan aku memohon ampunan terhadap apa yang kau ketahui. Karena kita nggak tahu dosa kita apa aja. Yang kita tahu mungkin sebagian, tapi dosa kita ternyata bisa jadi lebih banyak dari yang kita ketahui. Kita tahu berapa mungkin dosa kita, 5, 10, 100, 1000. Padahal dosa kita ternyata ada miliaran. Wah, bisa jadi kan? Siapa tahu? Banyak yang nggak disadarin gitu ya. Minta juga yang kita nggak ketahui gitu, minta diampunin juga. Innaka anta allamul ghuyub, sesungguhnya engkau, innaka, inna tuh taukid, pakai domir 2 kali diulang, itu taukid, benar ya. Sungguh engkau allamul ghuyub, adalah zat yang maha mengetahui hal-hal yang gaib yang tidak diketahui. Nah, ini Rasulullah ngajarin untuk baca doa ini. Allahumma inni as'aluka sabata fil amri wal azimata ala rusydi wa as'aluka syukra nikmatik wa husna ibadatik. Kita baca bareng-bareng deh. Allahumma inni as'aluka as-sabata fil amri wal azimata ala rusydi wa as'aluka syukra nikmatik wa husna ibadatik wa as'aluka min khairi ma ta'lamu wa a'udzubika min syarri ma ta'lamu wa astaghfiruka lima ta'lamu innaka anta allamul ghuyub. Hafal gak? Catat aja dari kitabnya tuh, yang punya kitab catat ya. Kalau mau ngamalin bisa baca dulu, belum hafal baca dulu aja, kantongin. Yang kantongin cuman udut doang ya. Ada siwak, ya ada cirinya dong ya. Ada siwak, ada kitab wirid, ada kitab-kitab hafalan ya. Ada doa, belum hafal baca dulu. Sampai lama-lama insya Allah hafal. Biasain kayak gitu dong, harus nambah ya. Orang tak hafal dari dulu bertahun-tahun nggak hafal doa, ya Allah ya. Jangan dong ya, harus ada peningkatan kita ya. Walamma hadaratul wafah, tatkala datang pada sahabat Abu Ya'la masa-masa kematiannya. Qal, berkata beliau, inna ahwafa ma akhafu, sesungguhnya yang paling kutakutkan ala hadhil ummah, pada umat ini, ar-riya, pertama riya, wa syahwah, dan syahwat, al-khafiyah, yang tersembunyi. Ya Allah, ini udah ampunan dah ini mah dah ya.
yang memang terjadi gitu ya. Yang paling kutakutkan ya. Jadi masa-masa beliau genting sudah sakaratul maut, beliau ada pesan gitu ya. Pesan buat umat ini. Sesungguhnya yang paling kutakutkan bisa menimpa umat ini adalah dua yang paling ditakutin. Beliau nggak bilang masalah apa-apa ya. Dua ini yang beliau takutkan. Nggak bilang masalah syirik. Ada orang takutan ya. Ini muslim dikit-dikit dibilang ini syirik, ini syirik. Orang yang terlalu ketakutan kadang-kadang malah terjerumus sama ketakutannya itu ya. Berlebih-lebihan ya. Coba takut naik motor, berlebih-lebihan takut jatuh. Kira-kira bakal jatuh nggak? Tuh ya. Orang ketakutan apa ya macam-macam. Kalau berlebihan takut tuh bahaya gitu ya, berlebihan takut. Rasulullah nggak pernah nyebutin bahwa umatnya ini bakal terjerumus sama kesyirikan yang banyak, sehingga bukannya nggak ada gitu, bukannya nggak ada, pasti ada yang syirik. Kan ada beberapa orang yang ekstrim dikit-dikit ngecap muslim syirik, wah syirik deh. Syirik apa? Mungkin syirik kue kali, maksudnya kali ya. Syirik yang nggak ada, yang ditakutkan tuh sama Rasulullah nggak ada nyebutin gitu, para sahabat nggak nyebutin, para ulama nggak nyebutin gitu. Bukan nggak ada, pasti ada syirik tuh. Bid'ah tuh ada, tapi bukan itu yang ditakutkan. Rasulullah nyebutin apa? Kalau yang ditakutkan sama umat apa? Antanafasu kama tanafasu dalam satu makna hadis disebutin di kitab Nurul Iman, kalian berlomba-lomba dalam urusan dunia. Dulu sebagaimana orang-orang Yahudi tuh hancurnya gara-gara berlomba-lomba urusan dunia. Pagede-gede bumi, pagede-gede imah, gede-gedean urusan rumah, mobil, wah panas, wah mobil, itu rumahnya udah 2 tingkat, wah besok 3 tingkat gitu, wah terus aja kayak gitu ya. Berlomba-lomba urusan dunia, akhirnya lupa akhirat, gitu. Nah itu yang Rasulullah takutin sama umat, berlomba-lomba kecenderungan sama dunia berlebihan sampai akhirnya lupa sama ibadah, hakikat tujuan gitu tuh mati, lupa. Nah ini yang Rasulullah takutin diantaranya. Memang terbukti kan, orang lomba-lomba sama urusan dunia sekarang, apa yang ditakutkan Rasulullah terjadi sekarang. Nah ini yang ditakutkan sama sahabat Nabi. Yang paling kutakutkan terjadi pada umat ini pertama ria. Semoga Allah bersihkan kita dari ria. Jangan ngomong gak ria, kita masih ada aja mungkin ya ria. Anak rasa sih, anak sendiri masih banyak riaknya. Semoga Allah ampunin anak, Allah bersihin. Semoga minimal kita sebelum meninggal udah bersih dari ria. Wasyahwatul khafiyah, dan syahwat yang tersembunyi. Wa abuhu, ayahnya namanya Aus, karena sahabian, dimana beliau ini adalah seorang sahabat juga. Fakana, maka yang sepantasnya yang bagi lil musannif, maka yang sepantasnya bagi musannif mestinya rahimahullahu taala Imam Nawawi an yaqula mengatakan radhiyallahu taala anhuma. Mungkin beliau lupa, namanya manusia bisa aja ada lupa gitu ya. Jadi disebutin dalam matan arba'in radhiyallahu anhu, mestinya disebut radhiyallahu anhuma. Sebab kenapa? Abahnya juga sahabat Nabi gitu ya. Jadi yang layak kalau disebutin satu nama sahabat, di mana dianya sahabat, ayahnya juga sahabat, sebutin doa ridhonya bukan hanya buat dianya, buat ayahnya juga gitu kan. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, karena dua-duanya sahabat Nabi. Gitu. Lil qaidatil hadisiyah, karena ada kaidah hadis yang menyebutkan inna kullaman kana sahabian, karena sesungguhnya setiap orang yang posisinya sebagai identitasnya sebagai sahabat, wa abuhu sahabi, dan ayahnya juga ya sahabat, yuqalu fihi dzalik, maka dikatakan pada dia yang demikian tadi, itu radhiyallahu ta'ala anhuma. Summa inna Syaddad, kemudian Syaddad ini sakana Baitul Maqdis, beliau tinggal di Baitul Maqdis di Palestina. Tuh ada di Babur Rahmah, beliau tinggalnya di situ tuh, kuburannya di situ sampai sekarang masih ada. Namanya Babur Rahmah, makbarohnya kaum muslimin, komplek kuburannya kaum muslimin di situ. Nah, karena mana tadi? Baitul Maqdis wa wulida lahu bihi, dan beliau melahirkan, maksudnya punya anak, mendapatin anak bihi di Baitul Maqdis. Wa tufiya fi, dan wafat pun di Baitul Maqdis sanata pada tahun saman wa khamsin 58 an khamsin wa sab'ina sanah, pada usia 75 tahun, cukup panjang usianya. Wa qabruhu bi zahiri babir rahmah, nah di mana kuburan beliau ada di permukaan, di depan, maksudnya enggak di dalam banget, masih di
permukaan di depan babur rahmah, ada babur rahmah namanya. Ruwiya, beliau meriwayatkan lahu dari Rasulullah khamsuna hadisan, ada 50 hadis. Ini sumbangan beliau buat umat ini 50 hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Minha di antaranya ma kharrajahul Bukhari, yang dikeluarkan hadisnya oleh Imam Bukhari. Anhu, dari beliau, wa huwa sayyidul istighfar, yang kita kenal dengan istilah namanya sayyidul istighfar, rajanya istighfar, penghulunya istighfar. Antakula, hendaknya kamu ucapkan Allahumma, ya Allah, anta rabbi, engkau adalah Tuhanku, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau. Khalaqtani, kau telah menciptakanku, wa ana abduka, sedangkan aku ini adalah hambamu ya Allah. Wa ana ala ahdika, dan aku ini ala ahdika, atas janji padamu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati, itu janji kita. Salatku, hidupku, matiku, semuanya untuk Allah, Rabbul Alamin ya. Walaupun janji, itu janji diingat-ingat mestinya ya. Janji kita itu ya, hidup kita buat Allah, mati kita buat Allah ya. Bukan hidup kita buat apa, buat sepeser dua peser, bukan ya. Hidup kita buat bukan si Eis atau si Neng atau buat siapa ya, bukan ya, buat Allah ya. Inna sholati wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa matiku, lillahi rabbil, itu ahdu kita ya, janji kita sama Allah ya. Dulu sebelum kita lahir nih di alam dunia udah pernah janji dulu di alam ruh namanya. Perjanjiannya diantaranya itu tuh ya, agar menjadikan semuanya untuk Allah. Nah, wana ahdika, wana ala ahdika, wawadika, dan janjimu, aku ada atas janjimu. Mas tata tuh, aku nggak mampu ya Allah untuk memenuhi seutuhnya ya. Maksudnya minta maaf nih karena belum bisa nempati janji dengan sebaik mungkin. A'udzubika, aku berlindung padamu, min syarri ma sona'tu, dari keburukan yang pernah kulakukan. Aku ini apa? A'tarifu, artinya a'tarifu, aku mengakui, aku ngaku nih, harus ngaku ya. Ada orang salah nggak ngaku salah, itu kesalahan yang kedua ya. Udah salah nggak ngaku salah, salah saya apa? Tuh bengal tuh orang tuh ya, rese banget, salah saya apa? Itu orang keras hati yang ngomong salah saya apa. Asal orang hidup teh kieu wae, salah orang naon atuh, wah ini keras hati nih, loba teuing salahna ya, gitu ya. Gitu ya. Kalau ngomong salah saya apa, itu loba teuing masalahnya berarti ya. A'tarifu, harus ngaku. Sifatnya orang muslim tuh yang baik, i'tiraf, ngaku suka buat salah. Sehingga kalau udah ngaku ntar bisa gampang untuk memperbaikinya, lebih mudah dibandingkan orang nggak ngaku. Gimana mau memperbaiki orang dia nggak ngaku, nggak ngerasa terumasa nggak ngerasa rambutnya banyak kotoran, ketombean atau berminyak segala macam, kapan dia mau sampoan ya. Nah, ngerasa badannya dekil, orang nggak, wah saya bersih aja kok kalau dekil banget kagak bersih saya ya Allah kapan dia mau mandinya tuh ya, paham? Karena nggak ngerasa, harus ngerasa dulu pertama tuh. Orang potensi taubat kesananya dapat ampunan Allah, ngerasa dulu, ngaku dulu. Abu laka, yaitu abu, aku kembali, maksudnya aku mengakui laka padamu, binikmatika alayya, atas nikmatmu padaku Jadi nikmat ini bukan karena kita usaha. Kita bisa napas, bisa segala macam, bisa punya rumah, bisa punya anak, punya istri, punya segala macam, punya sahabat, punya lingkungan yang alhamdulillah mendukung kita untuk bisa ibadah, ya enggak? Kita bisa sholat dilarang nggak, dibunuh nggak kayak di Uyghur sana ya. Sholat dibunuh, puasa dibunuh, masya Allah. Ini kan nikmat. Jangan mikir nikmat itu cuma 100-200 ribu aja uang doang Ini nikmat. Wa abu bizan bidan, aku mengakui juga, selain ngakuin nikmat dari Allah bukan atas kemampuan kita, dan kita juga mengakui atas dosa-dosaku. Abu bizan, aku mengakui atas dosa-dosaku, faghfirli, maka ampunilah aku, fa innahu, karena sesungguhnya la yaghfiru dzunuba, tidak ada yang mengampuni dosa illa anta, kecuali engkau. Nah itu kita udah hafal kan istighfar ini. Man qala, barang siapa membacanya, fin nahar, minan nahar, dari siang hari, kapan aja, terutama pagi hari. Hanya di antaranya di Wirdul Latif ada Sayyidul Istighfar ini ya. Antum nggak usah pusing-pusing ngumpulin wirid-wiridan apa aja ya. Sudah ini berkah dikumpulin sama wali kutub, diamalin sama wali-wali dari zaman ke zaman, yang ngamalin udah berjutaan orang mungkin ya. Berkah, amalin aja. Wah, saya mau cari dari kitab Al-Azhar, dari kitab wes. Emang enggak apa-apa. Tapi ini masalah keberkahan. Udah ada rantainya.
Mau cari buat sendiri, ya sudah, sok aja ntarnya. Ini yang kita nggak mau cari keberkahan, berarti cari keberkahan cari mereka tuh. Ada keberkahan yang lebih di situ ya. Amalan-amalan soleh, orang-orang soleh. Mereka juga ngambil dari kitab kita, ini diantaranya contoh. Barang siapa baca Sayyidul Istighfar ini dari siang hari, mukinan, syaratnya mukinan, yakin. Ai musodikon, ngebenerin apa yang ada di kandungan tadi. Kalau bacanya mungkin kita udah agak sering bacanya. Yang perlu diingat, mukinan, ai musodikon, artinya mempercayai, meyakini. Ya. Jadi menjiwai apa yang ada di wirid ini, di zikir ini, di istighfar ini. Biha dengannya, dengan ini percaya gitu, yakin. Famata, lalu dia mati min yaumihi, di harinya tadi, qabla an yumsi, sebelum dia sampai ke sore hari, fahuwa min ahlil jannah, maka dia ahli surga. Kalau dia pagi harinya, pokoknya mau pagi jam 7, jam 8, jam 9 baca Sayyidul Istighfar. Taruh misalkan kita lagi apes, lagi aduh susah hoream baca wirdul latif, jangan tinggalin tuh Sayyidul Istighfarnya. Kalau kita mati di siang hari sebelum sore, ahlul jannah. Waman qalaha, lalu barang siapa bacanya minal lail, dari malam. Makanya kita dituntutnya di awal hari. Biar apa? Kita dikurungin sampai sore hari. Dapat apa namanya sih? Garansi ya, dapat garansi dari jaminan gitu ya, dapat jaminan. Pagi-pagi, habis subuh langsung baca wirdul latif. Biar apa? Dapat jaminan tadi. Sampai sore ahli surga. Syaratnya tadi mukinan. Nah, barang siapa baca di malam hari kapan? Mulainya itu disebut sebelum maghrib, sedikit sebelum maghrib. Jadi buka awal hari dengan Sayyidul Istighfar, tutup akhir hari mulai ke malam dengan Sayyidul Istighfar. Boleh sebelum maghrib, kira-kira 20 menit sebelum maghrib, setengah jam sebelum maghrib bisa, atau habis maghrib nggak apa-apa. Sok mana sempatnya deh. Habis maghrib, habis sholat berjamaah baca Allahumma anta rabbi. Nah, barang siapa baca di malam hari, wahwa muqinun, dia juga yakinin apa isinya tadi. Biha, famata qabla an yusbiha, lalu dia mati sebelum subuh. Fahuwa min ahli jannah, maka dia termasuk ahli surga. Gampang banget Jadi jangan ditinggalin. Tiap pagi sama sore minimal apes-apesnya, belangsak-belangsaknya gitu ya. Malas-malasnya banget, jangan tinggalin Allahumma anta rabbi. Pagi dan sore. Subuh boleh biar gampang, habis subuh sama habis maghrib. Kalau habis subuh habis maghrib kan insya Allah kan berjamaah, yang berjamaah mah ya. Berjamaah. Kalau yang berjamaah ya enggak. Taruhlah habis sholat subuh kita sendiri lah gitu ya. Nah gitu. Wa minha, dan diantaranya marwahu Muslim, apa yang diriwayatkan oleh Muslim, wa huwa mazzakarul musannif anhu, yaitu yang disebutkan oleh musannif Imam Nawawi dalam hadis ini. Insyaallah kita lanjutkan dalam kesempatan apa hadisnya di kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna ala laza asrafna fatub alaina taubah tagsili kulla haubah wasur lanal awrati wa aminir rawati wa ghafir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sairil hilani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi fasma fadlan wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi was sahbi idadatashi suhabi walhamdulil ilahi fil bad'i wa tanahi walhamdulil ilahi fil bad'i wa tanahi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.